semuanya, perkenalkan namaku Gabriela Wina Paramesti dan aku biasa dipanggil Wina. Aku adalah mahasiswi S1 Akuntansi FEB UNS dengan NIM F03211100. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang pajak daerah, khususnya adalah pajak sarang burung walet sebagai pajak daerah. Nah, pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu ada pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota dibagi lagi menjadi beberapa seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan kota, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dari jenis-jenis pajak yang tadi sudah disebutkan, mungkin ada satu yang bikin kita penasaran atau kita mungkin masih asing untuk mendengarnya, yaitu pajak sarang burung walet. Nah, sebenarnya apa sih pajak sarang burung walet itu sendiri? Nah, pajak sarang burung walet sendiri adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet yang objek pajaknya adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, sedangkan subjek dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet itu sendiri. Nah, sarang burung walet itu sendiri dikenakan tarif pajak paling tinggi 10% terhadap nilai jual sarang burung walet. Nah, di mana nilai jual sarang burung walet tersebut dihitung dengan mengalihkan antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dikalikan dengan volume sarang burung walet. Nah, akan tetapi tidak semua daerah itu memiliki potensi besar terkait pemungutan pajak sarang burung walet itu sendiri. Terdapat kesulitan sendiri dalam memungut pajak ini, mulai dari kepatuhan yang minim hingga usaha sarang burung walet itu sendiri yang sering merugi. Bahkan, sarang burung walet ini sendiri bisa dikategorikan sebagai pajak yang paling sulit untuk dipungut di beberapa daerah. Nah, untuk itu saya mengambil beberapa pandangan. Contohnya adalah dari jurnal berjudul Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toli-Toli. Jurnal ini sendiri dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Iksan Gorontalo yang dirilis pada bulan Februari tahun 2022. Di mana di dalam jurnal ini sendiri dijelaskan bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Toli-Toli itu sendiri setiap tahunnya masih di bawah 10%, yang mana di bawah 10% tersebut masuk dalam kriteria yang sangat kecil. Bahkan, kontribusi sarang burung walet ini sendiri selalu mengalami penurunan tiap tahunnya, dengan tingkat kontribusi paling terakhir yaitu sebesar 0,28% saja. Nah, untuk contoh di kasus yang lain, saya mengambil berita bahwa di pemerintah Kabupaten Blitar itu memutuskan untuk menghapus pajak sarang burung walet ini karena tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan di daerah Blitar. Lalu, mengapa pajak sarang burung walet ini sulit untuk dipungut atau tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap suatu daerah? Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan, yang setelah saya rangkum, terdapatlah beberapa alasan ini seperti yang pertama, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung pengusaha sarang burung walet tersebut untuk pengembangan bisnisnya dan memberikan hasil yang signifikan.
Dan yang ketiga, menurunnya omset dan produktivitas hasil panen sarang burung walet dikarenakan kurangnya pengetahuan pengusaha walet terhadap cara mengelola dan merawat sarang burung walet. Nah, dari tiga masalah yang tadi dihadapi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah sarang burung walet ini sendiri tidak hanya berkenaan dengan individu ataupun pengusaha sarang burung walet itu sendiri, tapi juga berhubungan dengan pemerintah, di mana pemerintah ini masih kurangnya perhatian terhadap sarang burung walet, sehingga sarang burung walet ini kurang menghasilkan bagi beberapa daerah. Namun memang benar apabila kita lihat dari jenis-jenis pajak dari kabupaten kota yang lainnya, mungkin pajak itu bisa diambil dari pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, yang mungkin itu memberi hasil yang signifikan bagi sebuah daerah. Atau apabila pajak tersebut berupa pajak provinsi, itu bisa berupa dari pajak rokok atau pajak kendaraan yang mungkin signifikan bagi daerah tersebut. Tetapi untuk sarang walet ini sendiri, bahkan kita pun jarang mendengarnya, sehingga sarang burung walet ini sendiri masih belum dianggap berkontribusi tinggi dan berdampak signifikan, sehingga kurangnya maksimalisasi dari pengelolaan pemerintah itu sendiri. Maka terkait kasus ini, menurut saya perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan suatu daerah. Dan perlu juga pembinaan terhadap pengusaha sarang burung walet mengenai cara mengelola dan membudidayakan sarang burung walet tersebut. Apabila terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dan para pengusaha, tentunya ini akan berdampak baik dan akan memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah tersebut ataupun yang bersangkutan, sehingga sarang burung walet ini sendiri bisa menjadi penghasilan yang bisa dimanfaatkan, karena sarang burung walet ini sendiri adalah pajak yang mungkin masih belum kita dengar, tapi bisa menjadi kontribusi yang baik bagi suatu daerah. Nah, sekian penjelasan saya tentang pajak sarang burung walet bagi pendapatan daerah ataupun berkaitan dengan pajak daerah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan kata dalam saya menjelaskan materi ini. Sekian dan terima kasih.